Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam seminar perpajakan terkait dengan pajak e-commerce. Saat ini kita membahas tentang pajak e-commerce yang dimana saya membaginya menjadi 4 bagian, yakni yang pertama transaksi e-commerce, kemudian ekonomi berbasis elektronik, yang ketiga surat edaran nomor SE62/PJ/2013. Yang terakhir adalah pajak e-commerce. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni transaksi e-commerce di Indonesia. Di mana transaksi e-commerce di Indonesia kita bisa tahu bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi melalui e-commerce di Indonesia sangat berkembang pesat. Bahkan dalam 3 tahun terakhir ini 10 juta penjual aktif bertransaksi melalui e-commerce. Bisa melalui survei, bisa melalui PayPal dan sebagainya. E-commerce di Indonesia 80%-nya melalui media sosial, yakni bisa Facebook, TikTok, Tokped, Shopee dan sebagainya. Kita bisa melihat di sini kenaikan yang sangat signifikan, dimulai dari munculnya TikTok sebagai media untuk mengiklankan produk-produk kita. Lanjut ke slide berikutnya, yakni ekonomi yang berbasis elektronik itu mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 membuat roadmapnya terkait dengan ekonomi berbasis elektronik ini. Pemerintah juga mengoptimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, sehingga pemerintah perlu mendorong percepatan dan pembangunan e-commerce, startup dan pengembangan usaha, dan pencepatan logistik dengan penetapan peta jalan sistem perdagangan nasional yang berbasis elektronik. Lanjut kembali terkait dengan ekonomi yang berbasis elektronik terkait dengan surat edaran nomor SE62/PJ/2013, di mana secara umum terdapat 4 model e-commerce yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Pada lampiran surat edaran nomor SE62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce, di antaranya ada online market atau online marketplace, classified ADS, terus daily deals, dan online retail. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, online marketplace. Online marketplace yakni situs yang disediakan oleh penyelenggara jasa internet kepada para penjual untuk dapat menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Contohnya Tokopedia, dunia virtual, dan lain-lain. Yang berikutnya ada classified ADS, yakni kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang konten berupa teks, grafik, video, penjelasan dan informasi, barang dan atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ADS. Contohnya OLX.com, berniaga.com, auto2000.com, dan lain-lain, banyak sekali. Rumah123.com dan sebagainya. Kemudian ada namanya daily deals. Daily deals ini adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat penjual situs ini menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayarannya. Nah, kemudian ada online retail. Online retail ini adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Contohnya misal ada blibli.com, gramedia.com, bineka.com, dan sebagainya. Selanjutnya ada terkait dengan pajak e-commerce. Pajak e-commerce ini melihat kita ke PMK 210 2018 dan PMK 60 PMK 3 2022, di mana PMK 2010 isinya adalah perdagangan e-commerce di dalam daerah pabean. Menurut PMK 2010
2018 terdapat dua, yaitu platform marketplace dan platform selain marketplace. Platform selain marketplace dapat berupa online retail, classified ADS, daily deal, atau media sosial. Subjek perdagangan e-commerce atas barang dan atau jasa di dalam daerah pabean melalui platform marketplace antara lain penyedia platform marketplace dan pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan fasilitas platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Pedagang atau penyedia jasa terdiri dari pedagang atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang berikutnya adalah PMK nomor 60 PMK.03 tahun 2022. Di sini peraturan Menteri Keuangan nomor 60 ini tahun 2022 tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak baik berwujud maupun tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik. Demikian presentasi pertemuan terkait dengan pertemuan 6 berhubungan dengan pajak e-commerce. Silakan diskusi di dalam LMS ataupun di dalam YouTube. Silakan like dulu YouTube-nya dan komen di YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.